Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Bersama saya, Vera Nduufi, mahasiswa semester 4. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus, pada pagi yang indah ini, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan manusia saat ini, kita mengalami krisis etika dan moral. Sehingga membuat manusia itu tidak lagi memiliki rasa mempedulikan sesama. Kadangkala kita temukan ada yang menindas orang-orang lemah. Bahkan kehidupan moral menjadi hancur. Itu semua karena hilangnya konsep kasih dalam hidupnya. Sebagai orang percaya dalam Tuhan, kita harus hadir dan mampu menunjukkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dengan kita harus hidup dalam kasih Kristus. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, saya rindu berbicara tentang hidup dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita harus hidup dalam kasih Kristus. Alasan yang pertama, karena merupakan perintah Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ini merupakan perkataan Yesus Kristus yang memberikan perintah kepada murid-muridnya supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi Yesus sebagai anaknya yang tunggal. Dan Yesus juga mengasihi saya dan Bapak Ibu yang ada murid-murid pada masa kini. Di mana kita harus tinggal dalam kasih Kristus sebagai wujud atau bukti bahwa bukan hanya Allah sendiri yang mengasihi kita, tetapi kita juga mengasihinya dengan kita melakukan setiap perintah dan memilih untuk taat pada kehendak dan rencananya yang indah dalam hidup kita. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, alasan yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam Kristus, yaitu karena kasih Kristus merupakan identitas kekristenan. Kita bisa baca di dalam Efesus 5 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Kristus harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Di dalam Kristus kita mendapati kasih yang tanpa pamrih dan paling melimpah yang pernah ada, yakni kasih-Nya yang mulia dan agung, yang dengan Ia telah mengasihi kita. Kristus mengasihi kita semua dan memberikan teladan kasih-Nya dengan menyerahkan dirinya untuk mati bagi kita. Dan kematian Kristus merupakan korban penebus yang agung. Oleh karenanya kita harus hidup dalam kasih Kristus, di mana kasih Kristus menjadi gaya hidup yang harus kita manifestasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa kita harus hidup di dalam Kristus, yaitu karena kasih Kristus menggerakkan persaudaraan.
Kita bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan rasa damai dan cinta kasih dalam hidup. Hal tersebut membuat manusia cenderung memikirkan dirinya sendiri, menganggap diri paling hebat, dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Oleh karenanya, dengan hidup di dalam kasih Kristus akan membuat kita menyadari bahwa Yesus melalui firman-Nya telah memurnikan kehidupan kita, membawa kita untuk hidup dalam kebenaran, dan juga menggerakkan relasi dengan sesama menjadi lebih dekat. Menjadi kewajiban bagi kita untuk mengasihi dengan kasih Kristus, yaitu kasih yang tulus dan penuh kesungguhan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan sarapan rohani ini, marilah kepada kita untuk hidup di dalam kasih Kristus dan memancarkan kasih Kristus itu dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.